malam yang berbahagia ini kita kembali dengan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri kajian umum di Masjid Syifa Putih Cikarang. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang begitu bendanya yang terbaik. Para hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, dan juga segenap pemirsa TV dimanapun berada, dan juga para pendengar dari Insani di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Beberapa belas tahun yang lalu, kajian sunnah belum sesemangat hari ini. Saat itu tidak sedikit majelis-majelis taklim yang hidup enggan, mati, dan mau. Bahkan ada beberapa pengajian yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, karena disuruh pergi sama yang masjid. Subhanallah, itu cerita beberapa belas tahun yang lalu. Akan tetapi hari ini lain cerita. Subhanallah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kami akan merugi berupa sarana media massa cetak maupun elektronik, terutama televisi dakwah, radio dakwah, internet dan yang semisalnya, terjadi lonjakan yang luar biasa dalam dakwah sunnah ini. Dan ini tentu sesuatu yang membiasa, sesuatu yang membuat hati orang-orang yang beriman itu merasa senang dan bahagia. Akan tetapi sudah merupakan sunnatullah, segala sesuatu yang semakin besar maka pasti tantangannya pun juga besar. Seorang yang beriman imannya lemah, maka setannya kelas tadi agak naik dikit, ya, maka setannya kelas menjair. Nanti kalau sudah besar, imannya lebih tinggi betulan, maka bisa jadi setannya bukan kelas kakap, tapi kelas haus. Sesuatu itu sunnatullah semakin tinggi, maka ujiannya semakin berat. Boleh kita umpamakan dengan pohon. Ini kurang kencang ya. Jadi antara angin yang dialami oleh rumput atau kaki, rumputnya kecil-kecil, dengan angin yang dihadapi oleh pohon kelapa, sama tidak? Walaupun mungkin anginnya sama, akan tetapi kekuatannya berbeda. Nah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ketika semakin besar, maka ujiannya pun semakin berat, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar banyak orang yang mungkin tidak suka dengan adanya kesadaran umat tentang pentingnya kembali kepada ajaran
ajaran Islam yang benar. Karena yang akan membuat Islam jaya itu adalah ketika umat ini kembali kepada ajaran Islam yang benar, kepada ajaran Islam yang masih orisinil, bukan ajaran Islam yang sudah dicampur aduk dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Sehingga ketika animo masyarakat terhadap ajaran Islam yang benar itu semakin besar, maka kejayaan Islam itu sebentar lagi akan dicapai. Dan itu tidak disukai sama musuh-musuh Islam. Ada juga yang tidak suka karena mungkin mata pencahariannya terganggu. Yang dahulu mungkin karena banyak orang yang belum paham tentang ajaran Islam ini, mudah mereka untuk, maaf dalam tanda kutip, dibodohi. Mudah untuk diambil uangnya tanpa cara yang benar. Tapi begitu umat mulai paham, akhirnya mereka, oh ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar, akhirnya mata pencaharian mereka. Sehingga mereka pun berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya dakwah ini bisa dibendung, syukur-syukur bisa dimatikan, syukur-syukur bisa dipadamkan. Ini tantangan dari luar. Tantangan dari dalam adalah ada. Bahkan bisa jadi tantangan dari dalam itu lebih berbahaya daripada tantangan dari luar. Makanya musuh dan muslim itu lebih berbahaya dibandingkan musuh dari luar. Kalau musuh dari luar kita sudah siap-siap. Kita sudah siap senjata, sudah siap ini dan itu. Tahu-tahu musuhnya dari mana? Dari belakang, dari dalam kita. Dan di antara tantangan yang ada di dalam diri kita, atau yang biasa diistilahkan dengan tantangan internal, adalah adanya fenomena ngaji tanpa arah. Itulah materi kajian kita hari ini. Apa judulnya? Ngaji tanpa arah. Kira-kira ngaji tanpa arah itu kayak apa coba? Bayangan Anda. Sebentar, Anda datang ke sini tahu nggak judulnya? Jangan-jangan udah capek-capek ngomong nggak tahu. Ngaji tanpa arah. Kira-kira ketika aku datang ke sini kan materinya apa gitu, apa yang terjadi di benak aku? Atau antum berangkat aja udah kita pasrah aja. Apa kira-kira ngaji tanpa arah gambaran antum apa materi? Silakan. Ini saya tuh berangkat sini kosongnya nggak ada blank gitu. Ngaji tanpa arah kira-kira bahasa apa? Cuma ikut-ikutan. Ya. Ada yang lain? Di luarnya menemukan di dalam kemarin pentingku sudah lama ngaji tapi ilmunya segitu-gitu aja. Terus ada yang lain? Ya. Pentas kan ini Ngaji dengan tradisi. Ya. Bagus. Ada yang lain? Modal semangat, tapi modal semangat dan niat baik aja. Salah berarti ya? Ya, silakan. Apa? Oh, Jimmy. Nanti Umi. Sudah kadang yang Jimmy gini. Ya. Tidak mampu memahami isi materi, tidak bisa mengamalkan. Pengen? Ya? Ya. Yang penting ngaji. Ini juga sama, ini juga bisa bukan penafsiran yang butuh ditafsirkan lagi.
diamalin. Jadi ngaji tanpa arah itu ada beberapa level. Ya. Jadi orang yang ngaji tanpa arah itu ada beberapa level. Level yang dasar ini levelnya orang awam. Ya, levelnya orang awam. Yang kedua, levelnya ikhwan akhwat yang sudah ngaji. Jadi fenomena ngaji tanpa arah itu dialami oleh levelnya orang awam sama levelnya ikhwan akhwat yang sudah ngaji. Kita mulai dari levelnya orang awam. Ngaji tanpa arah, orang awam itu seperti apa? Ketika dia di dalam mengaji tidak selektif. Tidak apa? Selektif. Selektif apa Ustaz? Selektif dalam memilih guru. Yang penting ada pengajian, datang. Gak peduli yang ngajar gimana ilmunya, yang penting ada rame-rame orang ngaji, go. Ya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini nyarinya mana pengajian rame dan makanya pernah suatu saat saya pergi ke suatu daerah di daerah Kalimantan. Satu ada pengajian rame gitu. Ketika pada pulang jamaahnya ditanya, apa tadi materi pengajiannya? Lucu. Jadi orang-orang yang level awam ini ngaji tanpa arah, orang-orang yang ketika ngaji dia nggak pilih-pilih, nggak selektif. Padahal para ulama kita sudah berpesan. Seorang ulama namanya Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah taala, beliau berkata, inna hadzal ilma dinun. Ilmu agama ini, ilmu ini adalah bagian dari agama. Ilmu yang kita pelajari ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Maka hendaklah kalian lihat dari siapa kalian memilih mengambil ilmu agama. Jadi para ulama kita sudah berpesan kalau ngaji itu nggak boleh ngasal. Orang yang ngaji ngasal itu nanti tanpa arah. Di sini dibilang halal, di sini dibilang haram. Bingung dia. Di sini dibilang tauhid, di sini bilang syirik. Di sini bilang sunnah, di sini bilang beda. Bingung yang benar yang mana? Tanpa arah, bingung dia. Di sini dikatakan boleh, di sana dikatakan nggak boleh. Ini levelnya orang. Dan semoga yang di sini tidak masuk level ini. Tetapi antum bisa jadi masuk level yang orang-orang yang ngaji akan tetapi sudah puluhan tahun ngaji, akan tetapi dia tidak punya arah di dalam mengaji. Walaupun sudah puluhan tahun sekalipun, ada orang yang terjerumus ke dalam level yang ini, ngaji tanpa arah. Sebelum saya jelaskan ciri-cirinya seperti apa, nanti kalau sudah saya jelaskan ciri-cirinya, baru antum menilai apakah masuk dalam level itu atau tidak. Kalau nggak masuk, alhamdulillah. Kalau masuk, innalillah. Ya. Sebelum saya jelaskan apa ciri-cirinya orang-orang yang ngaji tanpa arah dari kalangan ikhwan-ikhwan dan akhwat yang sudah lama ngaji, saya pengen jelaskan apa sih bahayanya. Ya. Kalau orang ngaji tanpa arah, bahayanya apa? Bahayanya seperti orang keluar rumah, ditanya mau kemana, jawabannya nggak tahu. Ada nggak orang kayak gitu kan? Keluar rumah, nyalain motor, tong mau kemana tong? Nggak tahu, jalan aja. Nah, orang yang seperti ini sampai ke tujuan nggak? Enggak, karena nggak punya tujuan. Gimana mau sampai tujuan nggak punya tujuan? Jadi orang-orang yang ngaji tanpa arah ini nggak akan sampai kepada tujuan. Emang tujuan kita ngaji apa, Ustaz?
Coba sekarang anak tanya, antum tujuannya ngaji apa? Apa? Dapat ilmu supaya diamalkan. Terus kalau udah ngamalin ilmu, pengen masuk surga. Iya kan? Tujuan akhir kita semuanya kan pengen masuk surga. Nah kalau misalnya nggak sampai ke tujuan gimana? Berarti kan nyasar, nggak masuk ke surga. Kalau nggak masuk ke surga, masuk? Emang ada tempat yang ketiga? Makanya ngaji tanpa arah ini bukan masalah ringan, bukan masalah yang gampang. Ini masalah yang besar. Makanya kita perlu tahu apa sih ciri-cirinya orang yang ngaji tanpa arah itu. Nggak banyak-banyak, cirinya 2 aja. Mungkin ada ciri yang lainnya, cuman kita akan bahas malam ini 2 aja cirinya. Ciri yang pertama, orang yang ngaji tanpa arah adalah orang yang ngaji nggak pakai skala prioritas. Apa? Orang yang ngaji nggak pakai skala prioritas. Semua ilmu agama itu penting, tapi di antara yang penting-penting ini ada yang paling penting. Ketika kita katakan ilmu A ini paling penting, bukan berarti yang lainnya gak penting. Seperti anak katakan, semua yang hadir di sini tampan. Benar nggak? Benar? Enggak? Jujur berarti. Di antara yang tampan-tampan ini ada yang paling tampan. Ya. Apakah ketika saya katakan si A paling tampan berarti yang lainnya nggak tampan? Enggak. Yang lainnya tampan, cuman yang paling tampan ini. Ilmu agama kita ini banyak macamnya. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu faraid. Apa ilmu faraid? Ilmu waris, ya, cara bagi waris. Kemudian bahasa Arab, nanti ada ilmu nahwu, ada ilmu apa? Shorof. Ya. Ada lagi ilmu muhadatsah, cara ngobrol pakai bahasa Arab. Ilmu ini kan banyak. Ketika orang ngaji nggak punya skala prioritas, maka dia akan terjerumus kepada sesuatu yang namanya ngaji tanpa arah. Makanya para sahabat dahulu itu mereka punya prioritas mana yang harus didahulukan ketika ngaji. Sejak kecil mereka punya prioritas. Sebagaimana diceritakan ya oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jundub ibnu Abdullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kunna ghilmanan hazawirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika kami masih kecil, ya kira-kira sudah agak kuat gitu, kami biasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Dahulu kami ini belajar iman dulu, baru belajar Quran. Berarti ada prioritas apa enggak? Ada. Ada yang didahulukan. Makanya dikatakan fata'allamnal imana qabla al-Qur'an. Kami belajar iman dulu, baru belajar Quran. Iman nanti dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah akidah. Maksudnya apa? Akidah. Belajar akidah dulu, baru belajar Al-Quran. Thumma ta'allamal Qur'an, thumma ta'allamnal Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran. Setelah selesai belajar akidah, belajar apa? Al-Quran. Fazadna bihi imanan. Setelah itu maka iman kami pun semakin bertambah. Jadi setelah belajar akidah, belajar Quran, baca isi Al-Quran, setelah itu imannya tambah kuat. Kemudian beliau mengatakan, wa innakum al-yawma ta'allamuna al-Qur'ana qabla al-iman. Tapi kalian sekarang kebanyakan belajar Quran dulu, baru belajar akidah. Dan ini nggak pas. Dan ini nggak
Jadi yang pas itu belajar akidah dulu, baru belajar Al-Quran. Akan tetapi ketika orang tidak mengikuti tuntunan Rasul SAW tadi, yang penting baca Quran, ngapalin, akidah diabaikan. Kejadiannya hafal Al-Quran tapi masih suka melakukan perbuatan syirik. Kan lucu. Hafid Quran tapi melakukan perbuatan syirik. Padahal bolak-balik dalam Al-Quran membaca ayat-ayat yang memperingatkan dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena gak belajar akidah dulu. Makanya dari sinilah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa kalau orang pengen belajar dengan baik, dia harus memulai dari sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting? Akidah. Akidah itu kayak apa, Ustaz? Ya kita belajar rukun iman yang 6. Udah hafal, Ustaz? Rukun iman yang 6 sudah hafal. Sudah hafal? Ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Kalau ada yang belum hafal, terlalu. Masa rukun iman gak hafal? Tapi yang jadi pertanyaan, faham gak rukun iman itu? Iman kepada Allah maksudnya apa? Apa maksudnya iman kepada Allah? Ya kita percaya aja Ustaz, Allah ada. Itu toh? Ya begitu Ustaz, gak cukup. Iman kepada Allah itu meyakini Allah ada. Allah pencipta alam semesta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini. Setelah kita tahu bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, berarti Allah ini harus satu-satunya yang kita sembah. Itu namanya iman kepada Allah. Nanti belum lagi iman kepada malaikat artinya apa, iman kepada Rasul artinya apa, iman kepada kitab suci artinya apa. Ini yang harus dijadikan prioritas utama kita dalam belajar. Jadi jangan sampai kita belum belajar ini, kita sudah sibuk ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan sampai ilmu nahwunya sudah melotok, sudah hafal yang namanya apa? Apa? Ilmu kitab nahwu level tinggi apa itu? Alfiyah. Apa namanya? Alfiyah. Jadi alfiyah itu adalah nahwu yang dirangkum dalam sekitar 1000 bait syair. Alfiyah 1000 bait ya, 1000 bait syair. Kita suruh ngapalin satu bait aja belum tentu apa, ini 1000. Sudah belajar alfiyah sampai khatam, akan tapi akidah sendiri gak paham gimana. Makanya orang-orang yang ngaji tanpa arah adalah orang-orang yang belajar ilmu agama tapi nggak pakai skala prioritas. Maka yang pertama kali adalah akidah. Setelah akidah apa Ustaz? Setelah akidah ya ibadah harian kita selama ini yang kita kerjakan. Apa itu? Sholat. Sudah pada belajar cara sholat atau belum? Sudah belum? Sudah? Yakin? Rukun sholat ada berapa? Yang paling lama ngaji di sini angkat tangan. Gak mau ngangkat soalnya mau ditanya ini ketahuan. Bisa jadi ada orang ngaji sudah 11 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ditanya rukun sholat gak bisa. Padahal itu adalah dasar orang menjalankan ibadah yang namanya sholat. Bagaimana orang sholatnya akan benar kalau rukunnya nggak tahu? Ustaz, yang penting kan kita kerjain aja semuanya Ustaz. Entah rukun, entah wajib, entah sunnah, yang penting kita kerjain. Iya, masalahnya kalau ada salah satu yang ketinggalan di antara gerakan atau bacaan itu, kita nggak tahu ini sholat sah apa tidak. Karena kalau ada satu yang ketinggalan sunnah misalnya, itu gak ada masalah. Tapi kalau yang ketinggalan rukun, apa yang terjadi? Batal sholatnya. Kalau batal sholatnya berarti harus ngulang. Dia gak ngulang, dosa berarti. Itu pentingnya belajar rukun, wajib, sunnah sholat. Jadi bukan hanya sekedar kita belajar, oh cara takbiratul ihram kayak gini, tangannya jari-jarinya mengarah kemana? Ke arah kiblat ya.
kemudian tingginya seberapa? Sebahu atau setelinga. Gak cuma hanya sekedar itu saja. Akan tetapi kita ini hukumnya apa nih? Orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukumnya apa? Kadang-kadang ada orang cuma kayak gini aja, angkat tangan saja tapi nggak mengucapkan Allahu Akbar. Itu sholatnya sah apa enggak? Kan ada sebagian orang begitu masuk masjid langsung nggak tahu mulutnya ngomong apa, ya, soalnya pikirannya masih kemana. Ketika masuk masjid pikirannya masih kemana. Begitu dia mulai sholat mungkin dia nggak mengucapkan. Kalau misalnya orang kelupaan tahiyat awal, terus bagaimana sholatnya, sah apa enggak? Kalau orang kelupaan takbiratul ihram, bisa nggak diganti sama sujud sahwi? Ini semuanya harus kita pelajari. Ini yang namanya ilmu dasar. Inilah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Ya. Fardu ain itu berarti wajib bagi setiap masing-masing muslim. Itu namanya fardu ain. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah tentunya. Ilmu yang mana? Ya tadi, ilmu yang tadi itu. Yang kalau misalnya ditinggalkan seorang akan berdosa. Makanya karena umur kita terbatas, kita kan nggak tahu kapan kita akan mati. Kita ini sebenarnya disuruh belajar ilmu agama nggak lama kok, cuma sampai apa? Sampai mati aja kok. Jadi kalau matinya entar berarti selesai. Jadi kita ini kadang-kadang harus berkata, Allah Ustaz itu belajar ilmu itu panjang banget Ustaz. Enggak lama, enggak, cuma sampai mati aja. Iya Ustaz, kalau matinya antar, kalau matinya masih 60 tahun Ustaz, ya beruntung antum bisa ngumpulin pahala lebih banyak. Iya kalau ngumpulin pahala, kalau ngumpulin dosa, ya salahnya jangan ngumpulin dosa. Ya. Itu yang namanya prioritas. Karena umur kita terbatas, maka kita harus punya skala prioritas. Mana dulu yang harus kita pelajari? Pertama akidah. Setelah belajar akidah, kemudian kita belajar apa tadi? Cara sholat. Pokoknya yang wajib-wajib dulu. Apalagi setelah sholat yang wajib? Apalagi setelah sholat yang wajib? Puasa, ya. Wajib tahu kapan kita harus mulai puasa, berhenti makan sahur. Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai terbitnya fajar. Tahunya adzan subuh. Adzan pertama apa kedua? Karena ada sebagian orang tahunya puasa itu dimulai dari waktu apa? Waktu imsak. Bismillah. Sehingga kalau sudah imsak sudah harus berhenti, ya. Walaupun kopi baru minum separuh, akhirnya seharian mikirnya apa? Kopi. Sampai tidur siang pun ngigau, ya. Yang keluar apa? Kopi. Ini karena nggak paham. Kalau paham, oh ternyata awal dari puasa adalah kayak gini. Terus yang batalin puasa apa aja? Ada sebagian orang dahulu kalau kesandung kakinya keluar darah, batal no puasanya. Nangis, jangan nangis, batal nanti. Ini semuanya harus kita pelajari. Ini yang wajib-wajib. Yeah. Jadi yang seperti ini, walaupun kelihatannya remeh, belum tentu kita bisa tahu hukumnya. Dan masih banyak masyarakat yang barangkali keliru paham ketika memahami setiap orang nangis batal. Atau mandi, ada sebagian orang mengatakan nggak boleh tuh puasa mandi. Padahal sebenarnya boleh-boleh aja, yang penting jangan mandi sambil minum. Dulu para sahabat biasa, mereka kalau kepanasan, ya, mereka siramin itu air ke kepala. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Oh ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Ya. Ini yang wajib-wajib. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya, orang yang kaya harus belajar cara ngeluarin zakat. Orang yang mau haji harus belajar cara
haji. Berarti kalau sudah selesai rukun iman, kemudian rukun apa? Islam. Ya. Itu yang kita pelajari. Masih ada ustaz yang wajib, masih ada. Pekerjaan yang kita kerjakan apa? Hukum-hukum yang kaitannya dengan pekerjaan kita wajib kita pelajari. Contohnya pedagang. Pedagang itu ilmunya lebih luas loh dibandingkan ilmu yang harus dia pelajari, lebih luas dibandingkan petani. Ya, kalau petani kan paling macul, dia nanam. Kalau pedagang banyak banget itu jeratan-jeratannya, banyak banget jebakan ribanya. Makanya yang pedagang-pedagang ini harus belajar juga cara berdagang yang benar bagaimana. Itu semuanya harus dijadikan sebagai prioritas kita di dalam belajar. Termasuk juga cara ngaji, cara baca Al-Quran, terutama suratan-suratan yang kita baca di dalam sholat kita. Minimal Al-Fatihah lah, benar cara bacanya. Jadi benar itu bukan cuma sekedar bunyi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, bukan seperti itu, tapi benar gak bacaannya. Dan amat disayangkan tidak sedikit orang-orang yang saya katakan tadi sudah 15 tahun ngaji, baca Al-Fatihah masih salah-salah, padahal itu rukun sholat menurut mayoritas ulama. Rukun sholat ya. Rukun sholat cara bacanya gak benar. Alhamdulillahirabbil alamin, haknya mana ya. Kemudian kalau orang Jawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang betul apa? Ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kemudian ihdinas shirat, ada shad, ada sin, ada shin. Itu bisa merubah makna itu. Iya, bisa merubah makna. Cuma beda antara sin sama apa? Shin bisa merubah makna. Pernah suatu hari saya kemana saya lupa, ke suatu daerah, mampir khutbah Jumat, ikut duduk. Khatibnya mengawali khutbahnya dengan khutbatul hajah. Bagus, masya Allah. Innal hamda lillah. Kemudian baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Mantap. Tapi keliru. Qawlan sadida. Yang benar apa? Sadida pakai sin. Dia baca pakai qaulan syadida. Kelihatannya lebih mantap Ustaz. Iya, mantap salahnya. Karena maknanya beda. Kalau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, ini yang benar. Kalau sadida artinya adalah sampaikanlah, ucapkanlah perkataan yang benar, ngomong yang benar, kira-kira. Wahai orang yang beriman, kalau ngomonglah yang benar. Itu qaulan sadida. Kalau dirubah jadi apa tadi? Syadida. Maknanya berubah. Wahai orang yang beriman, kalau ngomong yang kenceng, yang keras. Yang satunya maksudnya aslinya ngomong yang benar, dirubah jadi apa? Ngomong yang kenceng, yang keras. Alhamdulillah selesai khutbah, anak buntutin ke rumahnya, gimana kabarnya. Udah, setelah basa-basi, Afwan ini tadi kelihatannya ada yang kurang pas. Apa itu? Ini. Oh, alhamdulillah, jazakallah, alhamdulillah. Karena udah takut aja tuh. Jangan-jangan gak diterima. Oh, diterima, masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita harus belajar cara baca Al-Quran yang benar kayak apa. Kalau misalnya kita sudah puluhan tahun cara baca Al-Quran yang benar aja nggak tahu, ini namanya orang yang ngaji tanpa apa tadi? Tanpa arah. Bukannya ilmu yang lain itu nggak penting, penting. Nahwu, shorof itu penting, ya. Sirah Nabi SAW itu penting, sejarah para sahabat penting. Akan tetapi ada yang lebih
penting. Dan itu yang harus kita prioritaskan. Makanya maaf ya, fenomena belakangan ini sebagian ikhwan, sebagian akhwat yang semangat menghadiri kajian tabligh akbar tematik, tapi suruh kajian rutin baca kitab males, itu terjangkiti virus ngaji tanpa arah. Coba anak tanya, pengajian rutin rame nggak kayak gini? Enggak, sepi, separuh, enggak, sepertiga paling. Ya. Sibuk Ustaz. Oh, kalau kayak gini nggak sibuk ya? Kan Ustaznya itu aja Ustaz. Justru ya, semakin sering semakin apa? Semakin cinta. Jadi ini fenomena ini yang harus kita perbaiki. Seharusnya pengajian rutin yang materinya itu beruntun, mengkaji akidah, urut ya. Itu seharusnya harus seramai kayak gini. Ustaz berarti nggak perlu Ustaz menghadiri pengajian-pengajian yang sifatnya tematik tabligh akbar. Perlu. Ini cuma sekedar untuk apa? Sekedar untuk motivasi. Ya bolehlah katakan hiburan, bolehlah, nggak apa-apa. Ya, biar nggak bosen, nggak apa-apa. Cuma sayangnya ada sebagian orang belakangan ini kalau nggak tabligh akbar, kajiannya lihat judulnya menarik nggak? Tapi kalau judulnya kajian kitab tauhid, malas, udah tahu judulnya, belum tahu isinya. Walaupun bisa aja sebenarnya kajian kitab tauhid itu dibikin tematik, bisa aja judulnya dibikin menarik, bisa aja ya. Akan tetapi terserah bagaimana kemasannya, yang penting kita harus paham bahwa di dalam menuntut ilmu agama itu ada yang namanya skala prioritas. Jadi mana yang harus kita dahulukan, mana yang sementara kita undur. Model-model pengajian tabligh akbar, kajian umum, bedah buku ya, itu hanya stimulus saja. Kecuali kalau bedah bukunya bedah buku akidah, ya itu lain masalah. Misalnya akidah belajar dari awal sampai akhir. Ada sebagian ustadz, masya Allah seperti itu. Ya. Kemarin saya kemarin ngobrol sama Ustadz Ali Musri, Dr. Ali Musri. Beliau punya kajian modelnya seperti itu. Jadi sekali ngaji langsung satu kitab selesai. Emang itu butuh tenaga apa? Tenaga ekstra. Baik yang ngajar maupun yang diajar. Kadang-kadang yang ngajar kuat, yang nggak kuat yang diajar. Kalau sudah 1 jam, 1 jam kelihatan, matanya. Begitu mulai jam kedua, mulai tengok kanan, tengok kiri. Mana nih ada yang buat nyender hari ini. Ya, setelah nyender kemudian kok lama-lama enak ya. Memang ide bagus gitu loh, tapi kadang-kadang nggak kuat juga, ada sebagian orang nggak kuat. Tapi kalau ada seperti itu bisa dikatakan ghanimah. Ghanimah itu harta karun. Ya, harta rampasan, bukan harta rampasan ya. Maksudnya itu suatu yang mahal banget gitu loh. Kalau ada ustadz nyelesain kitab gitu loh dalam satu pengajian, itu masya Allah itu. Apalagi kitabnya lah kitab inti yang mendasar sekali. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang dulu. Jadi materi kita apa tadi? Ngaji tanpa arah. Ngaji tanpa arah itu sekurang-kurangnya ada berapa level? 2. Level yang pertama level awam. Apa yang dimaksud? Ngaji enggak selektif dalam memilih guru. Ini level awam. Berikutnya level ikhwan akhwat yang sudah ngaji. Ciri-cirinya 1, apa tadi? Ngaji tidak pakai skala prioritas.
Artinya dia asal ngaji, pokoknya di mana ada pengajian datang, nggak ngelihat materinya apa. Dan kita sudah sampaikan bahwa yang harus diprioritaskan dalam belajar ngaji apa tadi? Akidah, kemudian cara sholat yang benar, terus rukun Islam selanjutnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang ngaji tanpa arah adalah orang yang ngaji tidak sistematik. Apa? Ngaji tidak sistematik. Sistematik itu maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya ngajinya itu akidah tapi nggak dari dasar. Karena yang namanya ilmu itu ada namanya ilmu dasar, ada lanjutan, ada yang lanjutannya lagi. Kayak buku, para ulama itu ngarang buku, ada buku yang ringkas, ada buku yang sedang, ada buku yang luas. Kayak kita belajar lah, belajar itu dari TK, sebelum TK apa? PAUD, terus TK, terus SD, terus SMP, terus SMA, perguruan tinggi, kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi kalau misalnya anak baru lahir suruh masuk perguruan tinggi? Apa yang terjadi kalau orang perguruan tinggi suruh belajar dari awal? INI, ini, IBU, ibu. Apa yang terjadi? Makanya di dalam belajar ilmu agama pun harus sistematik. Sistematik itu maksudnya adalah belajar masing-masing bidang tadi dari dasar. Kayak belajar akidah misalnya. Akidah itu pembahasannya luas banget. Bicara masalah iman dengan hari akhir saja itu lama pembahasannya. Mulai dari orang meninggal dunia, setelah meninggal dunia nanti ditanya malaikat, setelah ditanya malaikat nanti di situ akan ada siksa atau azab. Nanti dia akan nunggu sampai hari kiamat. Hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala. Setelah itu akan terjadi ini, setelah itu ini panjang. Nah, kalau misalnya orang belajar akidah secara sistematik, dia belajar dari buku yang paling ringkas terlebih dahulu. Gak usah terlalu lebar-lebar. Dan alhamdulillah para ulama kita itu sudah menyediakan buku-buku tersebut. Mereka sudah karang buku-buku yang ringkas tadi. Di antara buku yang sangat bagus adalah buku yang berjudul Usul Thalathah. Apa judulnya? Usul Thalathah. Yang kira-kira 3 prinsip utama. Ya, dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tipis bukunya. Ya, paling cuma beberapa lembar. Itu kalau misalnya kita pelajari dengan benar, dengan izin Allah kita sudah menguasai ilmu tauhid kelas dasar. Jadi jangan mentang-mentang masa anak udah dokter, masa mulai dari ente dokter bagian apa? Ente dokter dalam kedokteran, ente dokter dalam ekonomi, ente dokter dalam bidang sains. Tapi untuk bidang agama bisa jadi ente saat ini bukan dokter tapi PAUD. Ya. Kenapa Ustaz? Iya, karena ente dari S1, S2, S3 kan ilmu umum. Sedangkan ilmu agamanya cuma dulu dapat ketika masih ngaji di TPQ, itu pun suka bolos. Ya, ngomongnya berangkat ngaji ternyata mancing atau main layangan. Ya. Jadi mungkin saja dokter dalam bidang umum tapi mulai lagi belajar dari dasar agama, tidak ada masalah. Dan idealnya belajar seperti ini pakai guru. Dan biasanya belajar kitab seperti ini pakai guru biasanya nggak cukup 1 pertemuan, bisa sekian pertemuan. Saya pernah mengkaji belajar kitab akidah, Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip akidah. Itu sekitar 1 tahun apa 2 tahun saya lupa, baru khatam. Karena memang cuma sebulan sekali saya itu waktunya, saya bisanya. Rekamannya ada semua insya Allah. Di kajian.net insya Allah ada. Dari dasar gitu. Usul Thalathah juga ada. Lah Ustaz sekarang nyarinya gimana? Cari.
Ya. Cari info, Ustaz ada kajian di sana. Ustaz, tapi di sana kalau kajian kayak gitu hadirnya cuma sedikit. Nah itu, ente pengen ikut yang banyak tapi keliru, apa sedikit tapi bener. Ya. Lah Ustaz, kalau misalnya Ustaznya udah lewat pelajaran itu, kita nyari rekamannya didengerin. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Ustaz, kemarin ana dengerin rekaman kayak gini Ustaz. Ya, subhanallah, beberapa saat yang lalu saya kedatangan tamu, usianya sudah masya Allah, sudah 60 tahun kalau nggak salah. Dia baru semangat ngaji, ya belakangan ini di atas 60 baru semangat ngaji setelah pensiun. Itu kata Ustaz, ini Ustaz dulu saya beli MP4 atau MP3 itu sekian giga, saya isi semuanya pengajian. Dan biasanya saya dengarkan satu pengajian itu bisa sampai 3, 4, 5 kali. Masya Allah. Ustaz pernah menyampaikan anu kan, anak sendiri udah lupa. Masya Allah, berarti betul-betul. Ya, dengerin terus pokoknya apa, sambil dia olahraga, sambil dia jogging, sambil dia ngapain, dia dengerin terus, sambil makan, mau tidur, dengerin terus. Dan diulang-ulang, Masya Allah, bagus. Ya. Jadi inilah yang akan membuat seseorang ilmunya itu mateng. Ya. Jadi kalau orang belajar agamanya sistematik, ya dari dasar kemudian melangkah selanjutnya, melangkah lagi ke atas, ilmunya mateng, nggak setengah-setengah. Ya, beda dengan orang yang dapat ini dikit, bosen pindah sono, sudah jadi alumnus terpaksa, ya. Udah keluar nggak selesai. Ini nggak bisa. Yang namanya ilmu memang membutuhkan pengorbanan. Gak cukup hanya sebulan sekali ada tablik akbar di sana berangkat, nanti kajian rutin di samping rumah gak berangkat. Gak bisa seperti itu. Belajar sholat juga sama, dari yang paling dasar. Ya. Gak usah panjang-panjang, ringan saja belajar sholat yang benar, yang ringkas saja, belajar sama guru. Ya. Setelah itu kalau ada yang gak paham ditanyakan. Kalau pengen lebih luas lagi, gak apa-apa. Setelah selesai yang ringkas ini, melangkah kepada buku yang lainnya yang lebih luas. Gak ada masalah seperti itu. Dan sekarang Masya Allah buku-buku banyak cara sholat ringkas. Ya, mungkin di situ dalilnya cuma disebutkan secara ringkas saja, tidak apa-apa. Itu memang kelasnya kita awalnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita langsung belajar yang luas, ya, perbedaan pendapat, khilaf ulama, ya bingung kita. Ini yang kuat yang mana? Tapi ketika kita belajar yang ringkas sudah selesai. Setelah itu kita lanjutkan ilmu yang lainnya, naik lagi sampai akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia kita sudah menyelesaikan ilmu-ilmu yang paling prinsip. Ya. Syukur-syukur bisa ilmu yang lainnya. Ustaz, kayaknya kalau kayak gitu harus mondok Ustaz. Ya kalau memang bisa mondok alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa mondok banyak sarana sekarang. Buat apa Allah memberikan internet kepada kita? Ya, jangan cuma buat apa? Buat game, buat WA, ya. Jangan cuma buat itu, Bu. Jangan cuma buat baca berita, buat dengerin pengajian. Dan sekarang alhamdulillah rekaman-rekaman itu banyak. Ya. Di antara yang paling lengkap itu di kajian.net ya. Kajian.net di situ Masya Allah lengkap. Antum mau milih yang mana, ustadznya yang mana, terserah. Walaupun sebenarnya masalah milih ustadz sama Ahlussunnah ya, kadang-kadang ada sebagian orang ngajinya itu ngaji kuliner. Jadi ada ngaji tanpa arah, ada ngaji apa? Kuliner. Jadi cicip-cicip sebenarnya. Ngaji sini, oh ada ustadz, cicipi, nggak enak. Ini ngaji kuliner. Ya mungkin masalah kecenderungan tidak ada masalah, tapi jangan kayak gitu. Kalau memang materinya penting hadirin. Karena salah satu yang akan menyebabkan orang sukses belajar agama adalah sabar dengan kekurangan guru. Ya. Nasihatnya siapa, Imam Syafi'i atau siapa? Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Kamu gak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun. Terus apa? Wa tulu zamanin wa bulghatun wa suhbatu ustadzin. Ada sebagian ulama menambahkan atau menjabarkan wasabru ala jafa'il ustad. Sabar
menghadapi kekurangan gurunya. Mungkin gurunya ngajarnya lempeng gitu. Saking lempengnya jadi apa ya? Mulai ke mata sudah mulai. Karena rata-rata kebanyakan kita ini ngajinya adalah dengan sisa-sisa tenaga. Ya, rata-rata kan kayak gitu kan, antum habis seharian kerja, kemudian apa? Ngaji. Jadi memang luar biasa, harus sabar menghadapi. Ustadznya mungkin retorikanya biasa, tapi yang penting muatannya. Ya. Yang penting itu muatannya. Jadi kalau muatannya penting, bismillah dihadiri. Kalau perlu bawa kopi. Ya. Boleh nggak sama ustadznya? Boleh insya Allah. Ya kalau nggak boleh bilang disuruh sama ustadz kemarin. Ya Ustaz daripada ngantuk. Kalau nggak boleh bawa kopi sudah, boleh ngantuk wudu. Ya, apain gimana kayak caranya supaya nggak ngantuk. Tapi kalau orang sudah menikmati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau antum perhatikan, rata-rata para ulama kita, ya di Madinah, di Saudi, ya, di Yordan, rata-rata kebanyakan dari mereka itu kalau ngajar apa? Lempeng gitu. Coba aja kalau ulama datang ke Indonesia, ke Istiqlal. Jarang kan yang apa namanya teriak-teriak orasi gitu, jarang. Rata-rata lempeng. Ya begitu kami dulu ngaji. Begitu kami dulu ngaji ketika di Madinah. Ya, ya sama seperti antum kadang-kadang pindah kanan, pindah kiri. Ya. Ana pernah belajar akidah itu sama seorang ulama. Waktunya ba'da asar, ya perjalanannya jauh, rutin. Yang hadir paling 3, 4 ya. Tapi karena kita paham betul itu ilmu penting, maka walaupun harus naik kendaraan ke sono, bayar, naik taksi, kemudian di situ yang hadir cuma sedikit, sampai 2 jam, 3 jam, tidak apa-apa ya. Model-model daurah yang ngaji kitab sampai selesai di sana juga banyak ya, dari pagi sampai malam. Habis subuh itu kan waktu yang masya Allah kan ya. Habis subuh sampai nanti habis isya. Kayak gitu belajarnya modelnya. Dan rata-rata cara ngajarnya seperti itu, bisa antum bayangkan, lempeng gitu. Kalau kayak gini kan enak kan, ada lucu-lucunya dikit gitu kan. Kalau di sana jarang, terus terang jarang. Bagi yang pernah ke Masjid Nabawi, ya, ke Masjidil Haram, hadir pengajiannya para ulama di sana, ya, para ulama Saudi, para ulama yang lainnya, nanti akan perhatikan lempeng gitu. Akan tetapi karena kita tahu ini penting ilmunya, tidak apa-apa, kita harus sabar. Ya. Bahkan para ulama kita dahulu kadang-kadang sesuatu yang subhanallah, ya, sesuatu yang mungkin sampai dimarahin sama gurunya, ya, dihukum sama gurunya, mereka sabar. Karena apa? Karena mereka pengen dapat ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Makanya yang seperti ini perlu kita perhatikan. Jadi ngaji tanpa arah level, ya, level ikhwan akhwat yang sudah lama ngaji. Apa tadi cirinya? Yang satu, ngaji tanpa skala prioritas. Yang kedua, ngaji tidak sistematis. Nah sekarang anak tanya, ada nggak ciri-cirinya? Ada nggak? Ada. Yang ngomong ada banyak apa dikit tadi? Banyak tapi pelan. Nah, makanya kita perbaiki. Ya kita perbaiki. Mari kita jadikan majelis-majelis ilmu kita, walaupun bukan tabligh akbar, walaupun bukan kajian umum, kita jadikan majelis itu bagaikan apa? Tabligh akbar, karena kita faham betul bahwa ngaji itu harus terarah. Ngaji harus terarah, tidak bisa ngaji tanpa arah atau ngaji apa tadi? Kuliner. Nah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan yang akan diajukan, silahkan. Bagaimana kiat untuk memilih kajian yang sesuai dengan sunnah? Karena yang saya perhatikan banyak orang yang kemudian menisbatkan diri kepada sunnah, namun ternyata ada ketidaksesuaian dengan sunnah menurut beberapa ustadz yang kami kenal.
Kalau kita sudah punya dasar-dasar keilmuan yang saya bilang tadi, dengan izin Allah bisa membedakan. Oh, ini tidak sesuai sunnah, ini sesuai sunnah. Tapi kalau misalnya kita nggak punya dasar keilmuan yang matang yang saya katakan tadi, maka caranya adalah mengamalkan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu. Ya, tanya sama ustadz yang kita percaya, ustadz, afwan ustadz, kalau belajar ke sana gimana? Dan kadang-kadang ustadz itu lebih pandangannya lebih jauh ke depan. Ya. Maka di sini kita perlu husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka kepada para ustadz. Walaupun ustadz manusia, mungkin saja ustadz itu terjerumus kepada perbuatan hasad, iri, dengki, sangat mungkin, karena ustadz juga manusia. Akan tetapi kedepankan husnudzon, berbaik sangka bahwa ustadz ini mengatakan, oh di sana tidak direkomendasikan, oh di sana recommended. Itu insya Allah ustadznya itu punya pertimbangan yang dalam. Jadi kalau memang tidak bisa membedakan, tanyakan kepada ahli ilmu. Tolong nasihatkan kepada sebagian kami yang semangat belajar bela diri, yang katanya untuk persiapan, tapi ketika ada kajian rutin kitab akidah di tempat kerja kami atau di masjid dekat tempat tinggal kami tidak semangat dengan berbagai alasan. Bagaimana Ustaz? Ya tadi, berarti ngajinya tanpa arah. Coba anak tanya, kalau ente mati meninggal dunia nggak bisa bela diri, masalah buat lo? Emang mau ditanya nanti di hari kiamat, ente bisa bela diri atau tidak? Bukannya nggak penting-penting. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang penting, ada yang lebih penting. Latihan mana, ya. Semangat, oh ini sunnah Ustaz. Terus yang itu enggak, yang itu wajib itu. Penting mana? Sunnah mana sama yang wajib? Ya. Jadi tidak apa-apa, latihan kayak gitu tidak ada masalah. Ya, katakanlah itu sebagai istijmam, refreshing. Ya. Untuk apa? Refreshing. Bagusnya itu habis kajian kitab baru latihan itu. Jangan latihan itu baru ngaji kitab, ngantuk nanti udah capek. Ya. Jadi ngaji kitab dulu, setelah itu baru latihan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ustaz, mana yang prioritas, umroh atau haji? Ya, punya duit yang cukup buat umroh, buat haji. Ya, kalau bisa buat haji, ya haji sekalian, karena orang haji biasanya akan umroh juga. Ya, karena rata-rata jamaah haji Indonesia pakai jenis ibadah haji namanya haji tamattu. Namanya haji apa? Tamattu. Dan haji tamattu biasanya harus umroh, harus haji plus umroh. Kalau memang duitnya cukup, mendingan buat haji sekalian. Bagaimana tanggapan Ustaz fenomena yang terjadi di lingkungan kami, yaitu sudah lama ngaji tapi sering kita hanya ngaji di lingkungan kita dengan mendatangkan Ustaz dari luar. Bahkan terkadang Ustaz tersebut kita tidak tahu akidahnya atau manhajnya, yang penting kelihatannya nyunah, maka sebagian kita memanggilnya untuk mengisi. Padahal tidak jauh dari kita ada majelis Ustaz yang lebih senior, tapi kita enggan untuk menuntut ilmu kepada Ustaz tersebut, mohon nasihatnya. Gini ayo ikhwan, bisa jadi ustadz yang sangat paham kondisi kita adalah ustadz yang tinggal di sekeliling kita. Jadi kalau ustadz-ustadz kayak anak dari luar, itu bisa jadi nggak paham betul kondisi antum. Makanya sebenarnya kajian-kajian seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, tabligh akbar, pengajian umum, itu hanya sekedar untuk motivasi saja. Motivasi itu sesekali ketika mulai turun, adakan tabligh akbar untuk memotivasi kembali, jadi fresh, ya, supaya seger lagi. Tapi kajian rutinnya harus, ya, apalagi ustaz-ustaz itu ustaz-ustaz senior yang sudah makan asam garam. Kita ini yang muda-muda cuma kebagian kecipratan enaknya aja. Mereka itu yang merintis dari awal.
tahu persis bagaimana kondisi masyarakat yang ada sekitar. Walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, sabar seperti yang anak katakan tadi. Ya, sabar dengan kekurangan siapa? Guru. Kalau guru punya kekurangan, murid lebih banyak lagi kekurangannya. Ya. Makanya di sini kita perlu. Kemudian ngundang itu bukan hanya sekedar oh ini terkenal. Nggak bisa. Nanya kepada ustaz-ustaz yang ada di situ, gimana ustaz ngundang seperti ini? Kira-kira temanya apa? Ya. Biasanya yang ideal kalau kami di Purbalingga itu biasanya kalau mengundang ustaz dari luar, nanti panitianya konsultasi dulu, ustaz gimana ngundang ustaz Anu? Oh ya oke, nggak apa-apa insyaallah. Temanya apa ustaz? Mungkin temanya ini, obrol yang dibutuhkan apa, yang belum pernah dibahas apa, sehingga nanti enak sinkron gitu loh. Karena ada sebagian ikhwah kita ketika ngundang itu nggak mau koordinasi sama ustaz-ustaz yang ada, minimal tanya konsultasi. Ya walaupun tidak harus setiap ini nanya, akan tetapi ada yang namanya hubungan. Sehingga nanti ketika ustaz menyampaikan sesuatu, temanya itu bisa sinkron, ya. Bisa sinkron dengan kajian yang sudah ada. Karena bisa jadi ada perbedaan dalam masalah ijtihad yang kemudian membingungkan siapa? Jamaahnya. Ustaz baru kemarin ngomong A, ustaz ini ngomong B. Ustaznya paham ini masalah ijtihadiyah, boleh aja beda, tapi masalahnya adalah siapa? Jamaahnya. Wah ini ustaznya gak bener nih ngajinya nih, kemarin bilangnya A, sekarang bilangnya B. Misalnya, ya, misalnya ustaz yang kemarin, ustaz yang ada, ustaz lokal misalnya, ustaz yang ada di situ ngajarin kalau misalnya mau turun sujud tangannya dulu, ya, dijelasin dalilnya. Kemudian besoknya ngundang dari luar, ternyata kata ustaz yang dari luar apa? Lututnya dulu. Ini yang benar yang mana sih? Tangan apa lutut sih? Kalau orang baru pertama ngaji kan gitu. Wah ini nggak benar nih ngajinya. Ya, ini katanya A, ini B. Udah, anak nggak mau ngaji di sini. Ini pelin-pelan nih. Itu karena apa? Karena tidak ada koordinasi, tidak dikasih tahu dulu kepada ustadznya. Ya. Padahal sebenarnya perbedaan seperti itu no problem, karena itu perbedaan masalah-masalah ijtihadiyah. Ya, masalah-masalah yang masing-masing punya argumen atau tidak ada dalil yang tegas dalam masalah tersebut. Makanya penting sekali untuk memprioritaskan kajian-kajian ustadz yang sudah ada. Ustadz lebih baik mana agar saya ngaji tidak tanpa arah? Apakah merantau di sini dengan banyak kajian setiap akhir pekan dan sudah punya pekerjaan jelas, atau pulang kampung masuk pesantren dan memulai usaha baru yang belum jelas? Syukron atas jawabannya. Bisa kok dipadukan, ya bisa dipadukan. Di sini dikatakan setiap akhir pekan ada pengajian, berarti kan pengajiannya bisa milih mana pengajian yang memulai dari dasar, ya. Cuman kadang-kadang tadi, ya, ketika sudah ada pengajian rutin, qadarullah pada waktu yang sama ada manggil ustadz yang terkenal, akhirnya ustadz yang rutin ini dia apa? Ditinggalin. Ini yang nggak benar. Ya. Kan ustadz-ustadz yang besar tadi yang diundang tadi kan ada rekamannya. Kalau kita penasaran bisa kita dengerin rekamannya. Ya. Dan sekarang masya Allah cepet itu. Ya. Begitu selesai berapa saat hari sudah ada rekamannya, mau videonya mau audionya, udah ada semuanya. Jadi kalau memang bisa usahakan prioritaskan pengajian-pengajian sudah rutin. Jadi kalau bisa dipadukan, bisa dipadukan. Kecuali kalau misalnya Anda mengatakan kalau pengajiannya di sini mungkin tidak sistematik, ya, dan itu kemungkinan kecil karena alhamdulillah rata-rata kebanyakan ustadz kita itu punya pengajian yang sistematik, ya, mulai dari dasar. Ya, cuman mungkin kita masuknya agak terlambat karena mungkin baru ngaji, padahal ini sudah lewat berapa setengah buku, tidak apa-apa, hadir aja. Nanti tinggal cari rekamannya, diulang di kamar, di rumah. Ya. Kecuali kalau memang di situ tidak ada, maka tidak apa-apa, pulang kampung masuk pesantren sambil bekerja. Santri-santri di pesantren kami biasa, mereka dari pagi sampai zuhur belajar, habis zuhur sampai sore kerja, macam-macam. Ada yang jualan siomay, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang jaga toko, ya. Pokoknya yang penting apa?
Yang penting halal. Ya, yang penting halal. Ada yang jualan mie goreng, ada yang jualan nasi goreng. Pokoknya yang penting dia bisa bekerja. Ya, tidak ada masalah. Kalau memang seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya Anda pulang kemudian Anda masuk ke pesantren, anak istri Anda Anda sudah nikah, anak istri Anda nggak tahu dikasih makan apa, maka bertahan di sini. Wallahu alam, nampaknya lebih baik dengan terus mencari pengajian-pengajian yang memprioritaskan ilmu-ilmu dasar. Bagaimana kiat terhindar dari futur karena sulit untuk berangkat ngaji karena ekonomi pas-pasan? Justru kalau ngajinya itu rajin, ekonominya akan dibantu sama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan berikan baginya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan ngaji bagian dari takwa. Dan justru ketika kita ngaji itu ada masalah-masalah di luar ekonomi, ustadznya ngasih nasihat, nanti jadi semangat lagi. Jadi kalau boleh kita umpamakan, ngaji itu waktunya kita apa? Ngecas. Ngecas apa? Ngecas iman, ngecas semangat lagi. Ya. Makanya tidak sedikit orang habis ngaji itu rasanya melambung, nanti pulang jatuh lagi. Mending daripada jatuh terus. Ada saatnya kita melambung imannya, ya. Saya istri kedua. Saya dan suami merasa bersalah karena selalu merasa menzalimi istri pertama. Apakah sikap saya menyalahi takdir Allah? Tergantung apakah Anda menzalimi beneran apa tidak. Ya, Anda merasa menzalimi, kalau Anda benar-benar menzalimi, ya bagus Anda merasa dosa. Ya. Pembagian waktu, ya, bermalam itu sudah adil apa belum? Nafkah sudah adil atau belum? Kadang-kadang ada, ya kalau misalnya Anda sehari di tempat istri tua, seminggu di tempat istri muda, ya zalim jelas itu. Ya. Tapi kalau udah 3 hari udah sama, 2 hari misalnya, nafkahnya juga udah sama, ya tempat tinggalnya juga masya Allah sudah relatif sama, ya insya Allah. Kalau masalah cinta, ya masalah cinta itu adalah di luar kemampuan kita, itu nggak bisa kita apakan, tidak bisa kita paskan, ya sama itu sulit, itu sesuatu yang sifatnya bawaan, ya. Makanya tergantung zalim beneran apa tidak. Teman saya setelah nikah jarang ngaji dengan alasan sibuk nyari uang. Apakah nasihat yang terbaik untuk teman saya ini? Nasihatkan ke dia bahwa dengan ngaji itu insya Allah rezeki yang dia dapatkan akan barokah. Seperti yang saya katakan tadi, barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Suami berat sekali untuk berangkat ngaji, libur kerja hanya Ahad, tapi untuk tidur istirahat. Saya mencoba mengajak ngaji tapi malah bilang denger aja di radio atau TV. Bagaimana solusinya agar suami gemar ngaji kembali? Ini salah satu efek, ya, salah satu apa? Efek negatif, ya, adanya televisi dan radio. Walaupun banyak efek positifnya. Jadi suka orang kayak gitu. Ada pengajian di siaran radio nggak jadi berangkat. Bukannya dengerin pengajian lewat radio dapat pahala, dapat pahala. Tapi besaran yang berangkat ngaji. Pahalanya lebih besar orang yang berangkat ngaji. Nabi SAW bersabda, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah, ketika ada orang ngumpul di masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, kemudian belajar Al-Qur'an, ya, berusaha memahami maknanya, illa nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut-sebut, dipuji-puji nama kita di hadapan para malaikat.
Dan itu nggak didapatkan bagi orang yang dengerin apa? Radio di rumah. Jadi sampaikan kepada suami. Tapi mungkin perlu ada stimulus, ya. Perlu ada stimulus. Misalnya berangkat ngaji, ya, sambil nanti pulangnya kuliner. Ini boleh ngaji kuliner yang kayak gini nggak apa-apa. Jadi kayak Abdul kayak gini kan berangkat sama istri ya. Nanti pulang habis ini, mak kita yuk mie. Kita makan mie yuk. Ya, makan apa kayak bareng, makan di luar. Kan romantis kan. Jadi jangan cuma dulu aja pas baru pengantin baru, masya Allah pindah-pindah dari warung tenda ke warung tenda yang berikutnya. Sekarang giliran udah nikah, udahlah ngirit. Sekali-kali enggak apa-apa. Ya apa sekali-kali ngajak bareng ya. Ada stimulusnya, ada apanya? Stimulusnya, ada rangsangannya yang membuat jadi semangat. Sambil selain motivasi dalil yang tadi saya sampaikan. Di masjid saya, daerah saya ada yang rutin ada pengajian, tapi pemberi materinya masih berbuat yang tidak sesuai sunnah. Itu bagaimana menyikapinya? Ya, coba mencari kajian yang sesuai dengan sunnah. Kalau memang tidak ada, ya dengan sarana-sarana yang sudah ada. Atau mungkin juga berusaha untuk mendatangkan ustadz dari luar. Tentunya perlu menyesuaikan waktunya dengan ustadz tersebut, karena memang ustadz-ustadz itu juga mereka perlu membagi waktu dengan baik untuk jamaah yang ada di daerahnya, kemudian juga untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Itu juga perlu difahami sehingga tidak ada suudzon ketika mengundang ustadz. Ini ustadz kok sulit amat ya. Ya perlu difahami, ustadz itu mungkin sibuk di daerahnya dan itu lebih wajib ya. Kemudian apalagi dia juga punya keluarga, itu juga lebih wajib. Intinya kalau memang di daerahnya belum ada kajian yang sesuai dengan sunnah, gunakan sarana-sarana yang sudah ada, atau mendatangkan ustadz dari luar, atau mengkader ustadz. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi kalau ada orang ngundang itu, coba di daerah antum ada nggak anak muda, bawa sini, kita didik, kita pulangin nanti jadi ustadz. Sehingga tidak selalu tergantung manggil ustadz dari mana, dari luar. Karena ustadznya juga waktunya terbatas, kemudian juga mungkin juga butuh biaya ya, yang lebih besar. Kalau misalnya dari ustadz itu kan lebih ringan insya Allah, dan bisa sistematik tadi yang saya katakan. Kajiannya bisa rutin, bisa dari dasar sampai menengah sampai lebih luas lagi. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان